Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Nendoroid Simon. Yeay, akhirnya kita gibahin Nendoroid lagi ya, dan masih bertema Gurren Lagann. 2 episode lalu kita gibahin robot Gurren Lagann-nya. Nah, kali ini kita gibahin pilotnya dalam bentuk Nendoroid pastinya. Dengan box yang cukup lebar juga, dan boxnya ini cukup keren ya, box artnya. Apalagi buat dipajang gitu ya, asik aja ya liatnya. Jadi langsung aja kita buka boxnya, let's go. Oke, ini dia Nendo Simon masih di dalam box ya, kita keluarin satu-satu. Nendo ini tuh rilis bulan Mei tahun 2019, dibanderol dengan harga 5.600 yen gitu sebelum pajak, atau sekitar 650 sampai 700 ribuan rupiah gitu ya. Nah, ini kita dapat stand base yang pertama dengan beberapa tiang dan neck joint tambahan. Kemudian di blister pertama kita dapat kepalanya Gurren Lagann yang kita nanti bisa naikin Simon di atas kepalanya gitu ya. Nah, berikutnya kita dapat Nendo Simonnya beserta aksesorisnya. Kalau bisa kita lihat di sini, ini Nendo Simonnya, kemudian dapat muka cuman dua ya mukanya. Kemudian dapat rambut yang ketiup angin gitu, dapat baju juga, baju tambahan, beberapa tangan tambahan, dapat tikus yang suka dusel di Yoko ya, tangan tambahan lagi, dan ya itu aja. Nah, ini dia teman-teman Nendo Simon setelah keluar dari boxnya. Sekilas pandang ya biasa aja ya di mataku, karena aku nggak nge-sim karakternya juga dan nggak ngeklaim dia sebagai husbando tentunya. Jadi secara karakter ya biasa aja ya, nggak ada yang spesial buatku. Untuk desain karakter Nendonya ini sendiri, aku ngerasa udah cukup accurate sama yang di anime ya. Nggak ada yang kurang juga, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Hal yang aku suka di Nendo ini ada di kalung drillnya tuh, yang kecil dan cakep banget. Also, kalian kalau punya barang ini ya hati-hati aja ya. Sepertinya memang kalung drill yang kecil ini cukup fragile dan berpotensi gampang hilang kalau dicopot-copotin. Bagian belakang bajunya Simon ini juga ada logo grupnya mereka itu ya. Menurutku lumayan cakep banget detailnya. Dan ya, semoga logonya nggak gampang ngeletek atau nggak gampang hilang gitu ya. Karena memang pengalaman GSC itu kalau logo-logo kayak gini ya biasanya bisa ngeletek gitu. Nah, karena Nendo ini tuh bukan Nendo yang super movable body, jadi pergerakannya terbatas, atau bisa dibilang kayak gak ada artikulasinya juga. Paling ya cuman kepalanya aja digeser, bukan digeser sih, diputer-puter ke kanan ke kiri, ditarik ke bawah ke atas kayak gitu tadi. Kemudian tangannya ditarik ke depan, ditarik ke belakang, dan pergelangan tangannya ini bisa diputer-puter juga. Nah, kemudian paling ya di badannya ya, digeser ke kiri ke kanan gitu, kecil aja. Dan kakinya ditarik ke depan ke belakang juga nggak maksimal juga, karena memang bukan Nendo super movable. Beberapa aksesoris yang kita dapat, yang pertama ada tangan kiri untuk pose di saku ya. Soalnya itu kan yang kanan udah pose di saku. Nah, ini GSC ngasih kita tangan kiri di pose untuk pose di saku gitu. Jadi biar sama-sama pose ngesaku gitu tangan kanan kirinya. Nah, kurang lebih tampilannya jadi kayak gini ya. Jadi kayak pose cool gitu ya si Simonnya ini. Nah, berikutnya kita dapat tangan kanan dan kiri. Yang kanan ini pose untuk nggak di saku ya, atau pose default gitu harusnya. Nah, yang kiri pose nunjuk gitu. Jadi yang pose nunjuk ini tangannya agak menyerong gitu ya, menyerong ke kiri gitu, untuk signatur posenya dia kalau nggak salah. Nah, untuk yang kanan ini juga bisa kita ganti teman-teman, jadi sama kayak yang kiri. Jadi kanan kiri tangannya default itu dapat sama, kemudian yang pose untuk nyaku juga dapat sama. Jadi dapat sepasang gitu ya. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ketika dia nunjuk tadi ya. Nah, berikutnya kita dapat sepasang tangan kanan kiri untuk pose apa ini ya, ngelipet tangan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya sendakep gitu.
Nah ini kita pasang aja tangan kanan kirinya, dan di tengah-tengahnya itu kayak ada colokannya gitu teman-teman, jadi biar lebih pas dan presisi gitu ya. Nah kurang lebih kayak gini tampilannya, cuman itu colokannya agak kurang masuk dikit sih. Cakep banget kalau yang kayak gini, jadi Simonnya jadi kayak lebih ganteng gitu ya, padahal sama aja mukanya. Berikutnya dapat tikusnya si Simon ini ya, yang di awal tadi aku bilang suka dusel ke siapa, Yoko Littner itu. Enak banget jadi tikusnya Simon ini ya. Nah tampilan belakangnya kayak gitu dengan pantat model bintang ya. Oke, berikutnya kita dapat muka marah atau yelling face dengan rambut yang model rambut ketiup angin ya ini harusnya ya. Copotnya gampang aja, kita copot dulu kepalanya, kita copot rambutnya, kita copot mukanya, ganti dengan muka yang yelling face tadi. Kemudian kita ganti dengan rambut yang ketiup angin. Nah kurang lebih kayak gini, jadi lebih keren aja Simonnya, kayak pose marah gitu ya. Nah ini bedanya ketika dia pakai muka yang biasa dan muka yang yelling face. Nah selanjutnya dapat baju bagian belakang, baju dengan model ketiup angin gitu ya. Copotnya gampang aja, kita tinggal copot baju yang belakang ini. Jadi yang belakang itu sebenarnya kayak bongkar pasang gitu. Nah belakangnya ada colokannya, jadi kita tinggal pasang. Dan yang di bawah, dipastikan yang di bawah itu yang ada lubangnya ya, buat nyolokkan dia di stand base. Jadi di bawahnya tuh kayak ada stand base nya gitu, biar dia bisa berdiri lebih tegap aja, lebih kokoh sih, nggak jatuh-jatuhan gitu lah ya intinya. Nah di sini aku salah ya, stand base nya harusnya pakai yang kecil karena memang disediain tiangnya dua. Jadi yang kecil ini buat baju yang kebuka ketiup angin gitu, yang gede buat baju yang ketutup. Nah kurang lebih kayak gini ya tampilannya. Perbedaannya ketika dia pakai baju yang ketiup angin dan pakai baju yang default atau baju yang nggak ketiup angin. Meskipun agak aneh juga sih, yang bagian depan itu kayak nggak ketiup angin gitu ya. Nah berikutnya kita dapat tangan dengan pegang apa ini namanya, kunci bornya itu ya. Agak kurang fokus kameranya. Nah kurang lebih kayak gini, dengan warna yang cukup bagus dan detailnya ya biasa aja sih sebenarnya. Dan ini tuh cukup gampang hilang kalau menurutku. Jadi kecil-kecil gini tuh teman-teman harus hati-hati ya naruhnya, karena memang waktu aku ngeposain ini juga sering loncat-loncat gitu bornya, jadi kayak gampang hilang banget. Nah kurang lebih kayak gini, cakep banget bornya, detailnya. Nah berikutnya kita dapat kepalanya Gurren Lagann dengan ekspresi muka yang kesel ya ini ya. Dan ini bahannya plastik karena memang supaya bisa disesuaikan dan dipasang di Moderoid Gurren Lagann. Yang ini harusnya ada stikernya ya, stiker warna biru gitu kalau nggak salah. Cuman ini nggak dipasang dan stikernya masih utuh di dalam boxnya tadi harusnya. Nah ini kita copot dulu bagian atasnya karena memang bisa dibuka dan kita bisa masukin Simon di dalamnya. Nggak full masuk badannya 100% gitu, enggak, cuman kayak naik dikit gitu aja. Nah kita perlu kayak stand base yang disediain sama GSC. Yang pertama ini stand base yang melingkar atau yang di dalamnya, untuk yang di dalamnya di dalamnya robotnya ini, di dalamnya kepala Gurren Lagann. Kemudian berikutnya stand base untuk di bawah kepalanya Gurren Lagann. Nah ini kita tinggal pasang aja ya, kita tinggal colokkan sesuai dengan instruksi yang ada di manual booknya, yang ternyata aku ngerjainnya lama banget karena memang nggak lihat manual booknya ya. Dan kurang lebih kayak gini. Jadi colokan tadi, bukan colokan ya, base-nya tadi ngebantu Simon buat berdiri tegap di dalam kepala dari Gurren Lagann-nya itu sendiri. Dan di belakangnya masih tetap pakai stand base yang kecil atau stand yang kecil. Nah kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Jadi keren banget sih kepalanya Gurren Lagann ini. Cuman sayang banget Nendoroid ini nggak satu paket sama Moderoid Gurren Lagann-nya. Nah untuk beli Moderoid Gurren Lagann-nya ini dijual terpisah ya, dengan harga yang kisaran 600-700 ribuan waktu pre-order kalau nggak salah. Dan sekarang mungkin harganya lebih mahal lagi karena emang agak rare gitu. Dan Moderoid-nya asli keren banget sih.
Berikutnya perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SAF01 dan Figma Link. Dan tadi aku baru sadar juga ya, si Simon ini lebih pendek dari Nendoroid Bumblebee ternyata. Nah ini di sampingnya ada komposit Verka dari Bandai dan Revoltech. Nah itu dia teman-teman Nendoroid Simon yang udah kita gibahin di video kali ini. Menurutku Nendo ini ya biasa aja ya sebenarnya. Secara kualitas produk itu ya selayaknya Nendoroid pada umumnya. Dan ada beberapa bagian yang defect juga tadi yang nggak tak sebutkan di sepanjang video. Tapi karena menurutku not a big deal, jadi ya udahlah ya. Yang bagus dari Nendo ini tentu aja kepala Gurren Lagann-nya. Meskipun Moderoid Gurren Lagann-nya ini dijual secara terpisah ya, tapi dapat aksesoris satu kepala itu udah cukup nyenengin buatku. Dan buat kalian yang suka banget sama Simon atau series Gurren Lagann, ya menurutku Nendoroid sama Moderoid-nya ini bener-bener barang yang cocok dan bagus buat dikoleksi. Karena ngelihat mainan Simon dan Kamina ini kan jarang banget ada yang bikin ya. Kebanyakan yang bikin pasti Yoko Littner sama robotnya itu. Nah Nendo ini adalah salah satu pilihan terbaik buat kalian yang pengen koleksi Simon sama Aniki. Ya meskipun lini pop-up Parade juga lagi bikin Simon dan Kamina sih, itu juga sama-sama bagusnya kok. Nah di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini, mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.